Sebetulnya saya sudah mau bawa Herlina. Tapi saya nggak tahu dari mana tiba-tiba ada yang ngirim pesan ke saya. Kalau mereka itu kirim orang ke sini, Pak, di depan rumah ini, Pak. Mereka itu mau ngancem Bapak dan Ibu. Di sini? Iya, Pak. Kapan? Tadi, Pak. Ini, Pak. Ini buktinya. Ya, bener ini. Tadi ini. Ini, Pak, alasannya. Makanya saya tadi cepat-cepat ke sini. Saya nggak mau Bapak sama Ibu tuh kenapa-napa, Pak. Udah. Jangan memikirkan Bapak dulu ya. Bapak bisa jaga diri, ya. Bapak juga bisa jaga Ibu. Kamu yang harus hati-hati, nak. Tapi, Pak... Rian, orang itu gila, nak. Dia tuh tega melakukan apa saja, menghalalkan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kamu. Jadi kamu harus hati-hati, ya. Iya, Pak. Bapak tahu kamu marah, kamu kesal. Tapi kamu harus bermain dengan cerdik, nak. Sabar, ya. Lama prosesnya nggak apa-apa, nak. Yang penting kamu selamat, ya. Ya. Saya usahakan ya, Pak. Ya udah. Kalau gitu, kalau ngomong pulang silakan. Tapi kamu hati-hati ya. Bapak juga hati-hati ya, Pak. Ya. Saya pamit, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati ya, nak, ya. Iya, Pak. Bapak tadi tuh ngobrolin apa sih sama Trian? Kayaknya serius banget. Ternyata benar perkiraan kita, Bu. Trian itu sedang menghadapi orang yang berbahaya. Kan? Bener kan kata ibu? Tapi itu kenapa sih dia itu bisa sepanik itu tuh karena apa, Pak, tadi? Ya dia panik karena dia itu tadi ketemu dengan orang jahatnya, Bu. Dan dia datang ke sini untuk memastikan kalau kita ternyata nggak apa-apa. Karena katanya orang jahat itu ngincar kita. Aduh, Pak. Aduh, kalau orang jahat itu ngincar kita, terus kita gimana dong, Pak? Iya, mau nggak mau ya kita harus pintu harus dikunci-kunci, Bu. Aduh. Jendela harus dikunci. Ya, dan yang penting kamu kalau pergi keluar jangan sendiri, ingat ya. Iya. Tapi terus Trian gimana, Pak? Karena ibu yakin banget itu anak, itu dia tuh pasti gerak sendiri. Iya nggak sih, Pak? Iya, Bu. Tapi tadi Bapak udah nasihatin dia. Ya kita berdoa aja lah. Supaya dia nggak terjadi apa-apa ya. Iya. Supaya dia baik-baik aja. Amin. Ya udah yuk, Pak. Masuk yuk, Pak. Ibu jadi takut. Ayo buruan, Pak. Iya. Cepat. Nau, itu brokolinya nggak kegedean, Nau. Kecilin lagi nggak sih? Lo bisa sabar nggak? Ini gue juga belum selesai, gue tahu nanti kalau kegedean makannya ribet kan. Mut, itu coba lo cek deh nasinya udah matang atau belum? Ih, kayaknya udah mateng sih, Nau. Lo yakin? Yakin itu udah tuh. Ya udah kalau gitu lo aduk-aduk dulu aja biar matangnya rata. Mau, ini kalau nasinya panas kayak gini, nyetaknya gimana caranya pertanyaan gue? Melepuh nggak sih tangannya? Ya nggak mungkin pakai tangan dong, Muti yang cantik. Ini kan gue udah beli cetakannya, nanti lo cetak pakai cetakannya. Berarti lo jadi, Nau, beli cetakannya kemarin? Ya jadilah. Lo juga mau nyetak wortel dulu kan? Iya sih. Yaudah Gue deh. kayaknya nggak dicetak deh wortelnya. Ya ampun, pulen banget nasinya kayak liat diri sendiri. Pulan. Mau dicetaknya bunga kali ya? Tahu gue yang lagi berbunga-bunga. Bisa aja kali. Iya, bukannya gitu, Nau. Maksud gue tuh kan Mas Bimo tuh sukanya itu bentuknya yang lucu-lucu gitu loh, gemes. Pantas aja jadi nama lo. Kenapa? Karena gue lucu. Enggak, gara-gara lo kayak bento. Mereka berdua itu heboh banget ya, John. Tapi lucu liatnya.
kerjaannya itu berantem mulu, berantem baikan. Jangan-jangan kayak gitu loh kalau namanya bucin. Tapi sih menurut John B aja ya Bu ya. Maksudnya tuh ini tuh cewek-cewek terlalu barbar, terlalu heboh gitu kan. Yang paling bener wanita tuh seperti Dek Dokter Cindy yang lemah lembut, cantik, kalem gitu. Iya deh, ibu tahu yang baru jadian. Jadi klik jangan klik. Stop. Kok malah joget? Ya udah kita kesana aja lah, nggak usah digangguin. Ya. Jangan masak, jangan minta tante. Punya lo udah, Mut? Udah, dikit lagi nih, selesai. Punya lo udah emang? Udah nih, coba lihat. Ya ampun, sangat-sangat berkelas, elegan, dan simple. Sangat menggambarkan Dokter Amar. I know right? Lucu. Bagus. Punya gue bagus gak? Coba lihat. Bagus kan? Gemes kan? Sangat-sangat menggambarkan gue yang lucu. Ya, oke lah. Sangat menggambarkan Mas Bimo. Maksudnya? Kan gue bilang menggambarkan gue yang lucu, gemes. Kenapa jadi menggambarkan Mas Bimo? Mirip sama Mas Bimo. Mirip apanya sih, Nau? Kayak gue dong tadi ngejelasin bener. Lo ngejelasinnya nggak jelas. Punya lo gonjreng, heboh, banyak bunga-bunga. Ya mirip lah sama kemejanya Mas Bimo. Gak ketahuan. Gak ada yang ngeliat sih harusnya. Kamu temenin saya, Dil. Saya mau meeting, tapi kan gak mungkin sendirian. Harus ada temennya, harus ada istri saya. Iya gak? Iya gak? Kok gak bales ya? Oh iya, cuma standy ya kayaknya. Aduh, Dil. Saya tuh pusing tahu. Saya tuh makin ngerasa kalau orang yang pakai hoodie hitam itu tuh sebetulnya memang Andra. Cuma saya nggak mau kalau saya tuh sampai tahu dan saya harus ngadapin kenyataan kalau itu memang adik saya sendiri, kalau itu memang Andra. Tapi gimana dong? Banyak buktinya itu yang malah mengarah memang ke dia. Ya walaupun memang belum konkret sih buktinya, cuma saya pusing tahu, Dil. Peluk saya dong. Iya sayang, peluk kamu deh. Ya nggak bisa meluk saya sih, kamu peluk saya dong. Aduh. Padahal cuma standy loh. Tapi kok enak ya meluknya. Keras dikit sih, tapi nggak apa-apa. Saya tuh pusing tau, Dil. Capek mental saya. Fisik saya juga capek. Tapi kalau misalkan saya capek terus saya diem, saya biarin semuanya ini, nanti malah makin banyak orang yang celaka di sekitar saya, gimana? Orang-orang yang saya sayang, keluarga saya kan gak mau. Kamu yang bisikin saya, Dil? Hah? Kamu yang ngasih saya ide ya? Coba. Oh iya sih, bener-bener. Saya jadi kepikiran loh. Betul loh, kita itu emang harus nggak boleh ngasih tunjuk kalau misalkan kita itu kuat. Saya tuh nggak boleh kelihatan kuat, nggak boleh kelihatan persisten. Saya nggak boleh kelihatan saya tuh lagi cari tahu tentang orang ini. Tapi kalau misalkan saya pura-pura lemah, saya pura-pura udah nggak kuat, saya pura-pura saya nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, saya mau nyerah, nanti dia pasti akan nyaman, dia pasti akan ya udahlah, nggak akan terjadi apa-apa juga, dan dia pasti ujung-ujungnya akan jadi lengah kan? Kamu emang Dil. Pinter deh kamu emang. Makasih ya sayang. Ya iya sih. Tahu kok kalau misalkan rencana ini pasti akan sedikit berbahaya dan risky. Tapi kan cuma itu sayang jalan keluarnya.
Kamu biarin saya ya untuk ngelakuin ini. Oke? Tenang aja. Saya akan atur rencananya dengan matang. Saya akan hati-hati, tidak ceroboh, nggak boleh gegabah. Dan kalau emang bener Andre itu pria berhoodie hitam itu, saya akan pastiin dia yang akan bertanggung jawab untuk semua ini. Doain saya ya. Kasih saya kekuatan.